Dia bilang begini, Ronald, saya tidak mau kamu ke rumah, lihat ke rumah tuh dengan seperti kayak... Nama Ronald Pauki dikenal sebagai atlet bulu tangkis nasional. Ia pernah melatih tim bulu tangkis di Swiss. Selain itu, ia juga sempat bermain di sinetron laga seiring dengan kegemarannya bernyanyi. Sekian lama tak terdengar kabarnya, ia membuat orang-orang terkejut dengan keputusannya mengubah jati dirinya. Nah, berikut ini perubahan atlet badminton Indonesia, Ronald Pauki, kini jadi waria. Semasa kecil, Ronald Pauki sudah akrab dengan dunia badminton. Bahkan ia sudah tinggal di asrama atlet Ragunan. Dari umur 13 tahun, Ronald Pauki sudah masuk pelatnas dan tim nasional. Seiring berjalannya waktu, namanya tersohor di dunia badminton pada era 1980-an hingga tahun 1990-an. Adik dan iparnya pun seorang pemain badminton. Hal itu terjadi karena orang tuanya memang atlet dan ingin dirinya juga menjadi seorang atlet. Namun, sebetulnya Ronald Pauki tertarik dengan bola voli. Ia bahkan sering main voli di rumahnya dan main voli bareng ibu-ibu di sekitar tempat tinggalnya. Nah, kebetulan adik perempuannya kala itu tak ada sparring partner. Jadinya, almarhum ayahnya pun menariknya untuk main badminton agar adiknya bisa memiliki lawan tanding. Awalnya hanya untuk menemani sang adik main badminton. Pada akhirnya, Ronald Pauki juga menjadi atlet badminton. Nah, selama bermain badminton, Ronald Pauki meraih prestasi yang membanggakan. Ia pernah meraih juara Kejurda DKI Jakarta, juara antar Pusdiklat Nasional, juara internasional Asian School, dan juara-juara lainnya. Setelah keluar dari pelatnas, Ronald Pauki pun berkiprah di dunia kepelatihan. Ia melatih badminton selama setahun setengah di Diklat Sumedang. Bisa dibilang Ronald Pauki cukup berhasil melatih di sana. Karena bekalnya sebagai pemain badminton nasional dan gemilang dalam melatih, atas saran temannya, Ronald Pauki pun menganggap saran itu cukup baik untuk ia wujudkan. Ia juga melihat olahraga badminton cukup favorit di dunia. Lalu pada tahun 1996, di usianya yang masih 24 tahun, ia berangkat ke Eropa, tepatnya ke Swiss. Ia pun bermain di salah satu klub di Swiss. Kemudian ia fokus untuk ngelatih. Nah, antara tahun 1996 hingga 2000-an, bisa dibilang Ronald Pauki menjadi orang pertama di Swiss dipanggil hanya untuk diminta melatih, tidak untuk bermain. Nah, Ronald Pauki dipandang pelatih yang banyak menghasilkan atlet-atlet junior Swiss yang kala itu bermain di Proliga. Tim yang diasuh Ronald Pauki memang kebanyakan junior dari daerah tempat ia melatih. Mereka ini ditangani dengan baik oleh Ronald Pauki hingga mampu meraih juara nasional. Dari situlah namanya juga mulai dikenal di Swiss. Prestasi Ronald Pauki lainnya yang cukup dahsyat, yakni pada tahun 1998 di tengah kerusuhan politik yang terjadi di Indonesia, Ronald Pauki mampu menginisiasi program Summer Holiday Camp Badminton. Dia pun menjadi orang Indonesia pertama di Swiss yang membawa kerjasama dengan Garuda, di mana ada 30 pemain dari Swiss untuk berlatih badminton di Indonesia. Pada waktu itu KBRI tak tahu bahwa orang Indonesia lah yang tak lain adalah Ronald Pauki yang membawa tim badminton Swiss ke Indonesia. Setelah dapat laporan, barulah KBRI tahu bahwa yang membuat program tersebut adalah Ronald Pauki. Nah, prestasi lainnya yang juga berhasil ditorehkan Ronald Pauki yakni berkontribusi bagi para atlet badminton yang sudah tidak bermain di Indonesia untuk meniti karir di Swiss. Bahkan pada masanya Ronald Pauki memberi tumpangan di apartemennya. Sungguh-sungguh berdedikasi ya guys. Tak sekedar dunia badminton, Ronald Pauki juga sempat bermain film, sinetron, dan penyanyi. Wah, multi talent ya. Di balik prestasi yang ditorehkan Ronald Pauki, tahukah kamu bahwa kini ia hanya memiliki satu paru-paru? Nah, paru-paru yang sebelah kiri dideteksi sudah tidak berfungsi. Tiap hari sebelum dilakukan tindakan medis, kalau ia bangun dari tidur, kasurnya selalu penuh darah karena muntah darah. Bahkan awal-awal ia mengalami kondisi ini, tiap hari ia muntah darah, padahal dirinya waktu di Swiss harus ngelatih. Ia pun tetap profesional menjalani profesinya sebagai pelatih badminton. Nah, secara kebetulan di Swiss ada satu keluarga yang sudah menganggap Ronald Pauki seperti keluarganya yang dikenal sebagai profesor ahli paru-paru di Swiss. Ialah yang menemukan penyakit tersebut dan dirinya harus dioperasi. Menurut ilmu kedokteran, seperti yang dipaparkan Ronald Pauki di sebuah podcast, ia sudah divonis mati pada tahun 1998. Dan pada saat itu aku udah divonis tahun 98 itu aku divonis mati. Nah, lengkap medis yang ditempuh Ronald Pauki, tentu saja operasi. Ia pulang ke Indonesia untuk operasi dengan biaya yang sangat besar, tapi berhasil dibantu oleh sang profesor tadi. Dan hidupnya sekarang ini yang ia jalani tanpa satu paru-paru. Kata Ronald Pauki, ia anggap sebagai mujizat. Dikenal sebagai atlet badminton putra, tak membuat Ronald Pauki menyurutkan keputusannya untuk mengubah penampilannya menjadi perempuan.
Kini Ronald Poggi juga sudah resmi mengubah nama menjadi Ronald Poggi. Ternyata kata Ronald Poggi sejak kecil ia memang sudah suka memakai lipstik. Bahkan baju ibunya sendiri sering ia gunakan. Dan ibunya tahu ia melakukannya. Hanya saja kata Ronald Poggi, ketika masih jadi atlet, ia tertutup karena tak berani terbuka dan tak mau menceritakannya kepada siapa-siapa. Hanya waktu aku masih jadi atlet, aku tertutup aja, tidak berani terbuka. Nah, seiring berjalannya waktu, Ronald Poggi merasa ia sudah tak nyaman dengan dirinya yang selama ini dilihat orang-orang karena bukan ia sebenarnya. Ia ingin menjadi seperti perempuan, sesuai kata hatinya. Namun ia menegaskan bahwa ia hanya ingin menjadi seperti perempuan, tapi bukan menjadi perempuan. Artinya, ia tidak mengubah dirinya seutuhnya dan tidak melakukan operasi kelamin. Hanya operasi payudara di tahun 2019 lalu, kala ia sudah berumur 47 tahun. Jadi Ronald Poggi hanya shemale atau ladyboy ya guys. Ronald Poggi menegaskan bahwa dirinya menjadi seperti sekarang tak dipengaruhi lingkungan. Ronald Poggi merasa inilah dirinya seutuhnya. Di balik keputusannya menjadi shemale atau ladyboy, menurut Ronald Poggi hal berat bukan dari masyarakat, bukan juga cibiran dari orang lain, tapi dari dalam keluarga. Bahkan butuh bagi keluarganya selama 15 tahun untuk menerima dirinya. Ya namanya pilihan, pasti punya resiko ya guys. Sekarang ini Ronald Poggi sudah stay di Indonesia, tepatnya di Bali. Sudah 12 tahun ia menjalani aktivitas. Bahkan ia bergabung bersama komunitas waria dan gay Singaraja atau Wargas. Komunitas warga sendiri nih guys dikenal sebagai salah satu komunitas waria terbesar di Bali, mewadahi para waria, transgender, lesbian maupun gay. Di komunitas ini juga mereka mengajak warga yang termarginalkan secara gender untuk lebih produktif. Wargas pun eksis di Singaraja, sebab kultur warga di wilayah ini cukup terbuka. Mereka kerap terlibat dalam acara hiburan, seperti modern dance, joget, hingga tarik suara. Setiap acara Agustusan, kehadiran Wargas juga selalu dinantikan. Nah, eksistensi Wargas rupanya menarik perhatian Ronald Poggi. Ia pun kini aktif berkegiatan bersama komunitas ini. Udah nggak dapat dunia yang ia idam-idamkan ya guys. Nah, untuk penghasilan sehari-harinya, kata Ronald Poggi saat masih di Eropa, keluarga yang membantu dirinya operasi, salah satu anggota keluarganya menikah dengannya. Dari sinilah lelaki yang tak ingin Ronald Poggi sebut namanya, membiayai kebutuhan hidupnya sampai sekarang. Artinya dia mensupport kamu. Itu support kamu setiap bulan tuh. Lelaki tersebut pernah kerja di pemerintahan, bahkan salah satu orang penting di pemerintahan Swiss di kota Zurich. Ia juga lawyer. Kendati tak hidup bersama pasangannya, Ronald Poggi tetap dinafkahi sampai hari ini. Nah, di samping itu Ronald Poggi juga sudah menandatangani dengan notaris untuk sejumlah warisan. Keluarga pasangannya menyayanginya karena memang ia tinggal lama bersama mereka, sampai ia mau operasi payudara. Kata Ronald Poggi, keluarga pasangannya pun menyambut baik hal tersebut. Nah, dari kisah atlet badminton nasional ini, gimana nih pendapatmu mengenai keputusan Ronald Poggi? Komen di bawah dong. Thank you update lovers.